Penyihir ini mencium bau anak kecil yang sangat kuat berada di sekitarnya. Merasa yakin dengan penciumannya, ia terus mencoba mencari bau bocah itu dan terus mengendus dengan hidungnya. Semakin lama bau anak kecil itu semakin kuat menusuk hidungnya dan ia yakin bahwa bocah itu tak jauh dari tempatnya sekarang. Dan ia pun merasa yakin ada seseorang berada di balik panggung ini. Lalu dengan cepat ia pun mengangkat panggung itu dan kemudian melemparkannya. Sampai panggung itu pun hancur berantakan. Tapi ternyata si bocah sudah tak ada di tempat itu. Tapi si penyihir merasa penciumannya tak salah dan ia pun terus mencoba mencari anak kecil itu sembari mengendus baunya yang semakin lama semakin kuat. Lalu perlahan-lahan ia pun mendekati sebuah lubang kecil yang tertutup di belakang panggung. Tapi saat ia mendekatinya, seketika terdengar suara anak kecil di luar yang meminta coklat padanya karena telah dijanjikan sebelumnya oleh si penyihir itu. Lalu si penyihir menyuruh anak buahnya untuk memakai rambut palsu mereka kembali dan terlihat seorang bocah gendut berada di depan pintu mencari si penyihir itu. Dan anak buah si penyihir yang sudah memakai rambut palsu pun membiarkan anak gendut itu masuk ke dalam ruangan sembari berbicara dengan lembut dan merayu bocah gendut itu. Lalu penyihir itu pun memanggil bocah gendut itu dan memperlihatkan coklat yang dijanjikan oleh sebelumnya. Melihat itu si bocah gendut pun mendekati si penyihir itu. Tapi dengan cepat anak buah si penyihir pun mengunci pintu ruangan itu sembari melihat ke bocah itu sembari tersenyum. Tapi si bocah gendut yang dasarnya memang rakus pun tak memperdulikan apa yang dilakukan oleh orang itu. Dan ia pun terus mendekati si penyihir yang terlihat sedang memegang coklat di tangannya. Sembari berkata, kau menjanjikanku 6 batang coklat sebelumnya, tapi kau hanya memegang 1 batang coklat saja sekarang. Lalu penyihir itu berkata, lihat bocah gendut ini, tak hanya bodoh, dia pun sangat serakah. Dan si penyihir itu pun tertawa sembari memandang bocah gendut itu. Lalu penyihir itu pun menyuruh si bocah untuk menunggu sebentar sembari menyembunyikan coklatnya itu di belakangnya. Dan tak lama kemudian si penyihir itu pun memperlihatkan coklatnya kembali. Dan seketika coklat itu pun bertambah banyak dari sebelumnya. Melihat banyak coklat di depannya, bocah gendut itu pun kembali berjalan mendekati penyihir tanpa rasa curiga sedikit pun. Dan si penyihir terus merayu bocah gendut itu untuk terus mendekatinya. Sementara anak kecil yang sebelumnya bersembunyi di belakang panggung pun tahu kalau penyihir itu berniat jahat pada bocah gendut itu. Dan si bocah gendut itu pun terus meminta agar coklatnya diberikan kepadanya. Dan tak lama kemudian jam pun terlihat menunjuk pukul 12.25 tepat. Lalu seketika bocah gendut itu pun terdiam sejenak, kemudian terlihat tubuhnya pun bergetar hebat. Dan semua penyihir yang ada di situ pun menertawai si bocah gendut dengan senang. Lalu seketika terlihat gumpalan asap mulai keluar dari kedua telinga si bocah gendut itu. Dan ternyata si penyihir sebelumnya telah memberikan ramuan sihirnya kepada bocah gendut itu. Dan yang terjadi adalah lalu terlihat sesuatu bergerak di balik pakaian si bocah gendut itu. Dan si penyihir pun berkata, lihatlah ramuan ajaib telah berhasil mengubah anak gendut itu. Lalu kemudian seekor tikus pun keluar dari tempat itu. Dan ternyata si bocah gendut itu pun telah berubah menjadi seekor tikus. Sementara Kahdem yang melihat itu dari balik lubang pun merasa terkejut karena bocah gendut itu yang sebelumnya ia tahu bernama Bruno pun berubah menjadi tikus. Lalu si penyihir pun berteriak kepada anak buahnya untuk menginjak Bruno dan membunuhnya. Dan kemudian terlihat Bruno pun ketakutan menghindari injakan para penyihir itu. Sementara Kahdem yang kasihan melihat Bruno pun menyuruh teman tikusnya Daisy untuk membantu Bruno. Lalu dengan cepat Daisy pun keluar dari lubang itu dan bergegas keluar untuk menyelamatkan Bruno. Lalu dengan cepat Daisy pun menarik Bruno untuk meninggalkan tempat itu dan kembali ke lubang persembunyian mereka. Tapi itu adalah kesalahan besar bagi Daisy membawa Bruno ke tempat itu. Dan ternyata benar, tak lama kemudian penyihir itu pun membuka penutup lubang tersebut dan kini berada di depan mereka. Lalu dengan cepat penyihir itu pun menarik Kahdem dari lubang tersebut dan mengeluarkannya. Dan akhirnya Kahdem pun tertangkap oleh para penyihir itu. Lanjut ke part selanjutnya ya, hanya di Snack Video bikin semua beken.